Ya sahabat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas seputar berita otomotif. Isuzu sendiri menamakan kendaraan ini adalah Isuzu Elf NLRB Camper Van. Di sini banyak banget tempat-tempat kelistrikan yang pasti bisa di-adjust untuk dibuka dan tutup untuk pengaturannya. Di sini sudah ada awning yang panjangnya sampai 5 meter nih sobat Kabaroto. Ini adalah awning otomatis. Dia udah menggunakan hidrolik seperti ini. Di sini semua sudah lengkap. Ada tempat tidur, tempat kamar mandi, toilet, TV 32 in, ada coffee maker, ada kulkas, ada AC, ada tangki air bersih, semuanya sudah lengkap. Bahkan genset, solar panel, baterai lithium, dan semuanya untuk kendaraannya itu sudah lengkap ada di sini. Sekarang gua udah ada di salah satu area yang menampilkan banyak kendaraan-kendaraan berat, kendaraan-kendaraan yang sifatnya untuk muatan, dan juga beberapa bis sampai truk. Nah, sekarang gua udah ada tepat di depan booth Isuzu. Nah, booth Isuzu sendiri ada salah satu mobil yang menarik. Kalau zaman sekarang lagi tenar yang namanya staycation, gue bakal kasih tahu bahwa Isuzu sudah berinovasi dengan menciptakan sebuah mobil yang cocok buat staycation, yang cocok juga untuk camper van. Penasaran seperti apa? Ikutin gue terus buat ke booth Isuzu. Let's go! Ya sobat Kabaroto, ini sekarang di samping gua udah ada Isuzu Elf yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sampai sefungsional mungkin, di mana Isuzu Elf ini difungsikan untuk kegiatan yang namanya di sini kita bisa camper van nih sobat Kabaroto. Jadi Isuzu Elf ini dimodifikasi gimana caranya supaya kita bisa tinggal di sini dengan berbagai macam kebutuhan yang ada, bisa muat semuanya. Kita tengok dulu area samping, let's go. Isuzu sendiri menamakan kendaraan ini adalah Isuzu Elf NLRB Camper Van. Nah, sudah dimodifikasi, ditambahkan dekal-dekal yang menarik, yang terlihat sangat ramah terhadap anak-anak banget nih sobat Kabaroto. Plus, yang pertama gue bahas adalah tampilan sampingnya. Kalau di tampilan samping sini kita bisa lihat lebih tepatnya ini untuk urusan kelistrikan ya sobat Kabaroto. Jadi, gue gambarkan secara singkat, konstruksi dari kendaraan ini, dari Elf Camper Van ini adalah sisi kanannya banyak untuk kelistrikan, dan di sebelah kirinya lebih rata-rata untuk area masuk, dan juga ada awning nih sobat Kabaroto. Yang pertama, di sini banyak banget tempat-tempat kelistrikan yang pasti bisa di-adjust untuk dibuka dan tutup untuk pengaturannya. Banyak banget pintu-pintunya, plus jendela-jendela yang fungsinya untuk sirkulasi udara nih sobat Kabaroto. Sobat Kabaroto penasaran nih? Kalau misalkan udah pakai camper van Isuzu Elf NLRB satu ini, kira-kira kalau buang air besar, pembuangannya ada di mana ya? Gua akan kasih tahu secara detail. Ternyata ada di tempat rahasia satu ini nih sob. Di sini tempatnya. Isuzu Elf NLRB ternyata punya koper yang bisa di-adjust dan juga dibawa-bawa kalau misalkan mau membuang kotoran saat kita menampung kotorannya di sini, lalu kita bisa dibuang di tempat yang seharusnya nih sobat Kabaroto. Jadi memang ini camper van yang sangat fungsional banget. Ini terhubung langsung oleh toilet yang ada di dalam untuk penampungan buang air kecil dan juga penampungan buang air besar nih sobat Kabaroto. Ya sobat Kabaroto, setelah kita ngebahas sisi kanan yang ternyata sangat banyak untuk kelistrikan-kelistrikan, plus gue akan kasih tahu juga bahwasannya di area kanan ini ada ruang penyimpanan untuk air bersih sampai maksimal yaitu 80 liter, yang pastinya cocok banget untuk sobat Kabaroto yang sekiranya akan berpergian jauh. Sekarang gue akan kasih tahu di area belakangnya ada apa aja, ikutin. Nah, ini dia nih sobat Kabaroto. Ini adalah area belakang dari Isuzu Elf yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa yang sekiranya cocok banget untuk kegiatan camper vanan atau camping-camping lucu bersama keluarga dan sanak saudara.
gue akan kasih tahu juga nih Sobat Kabaroto, di area belakangan ini banyak banget ruangan-ruangan atau space yang dapat digunakan untuk menaruh barang-barang. Plus tadi gue udah kasih tahu, ini adalah sebenarnya tiang yang kalau dibalik itu fungsinya adalah meja yang fungsional yang bisa digunakan untuk Sobat Kabaroto bersantai bersama Isuzu Elf yang sudah dimodifikasi menjadi sebuah camper van. Dan di area atas ini sendiri dapat dibuka juga Sobat Kabaroto. Dia udah menggunakan hidrolik seperti ini pintunya, yang bisa langsung terhubung langsung ke area kasur dan juga area interior dari Isuzu Elf yang dimodif menjadi camper van. Sekarang kita tengok ke area sampingnya. Nah, ini area sampingnya nih Sobat Kabaroto. Nah, plus gue kasih tahu juga yang pertama, ini sedikit beda, sedikit lebih gelap. Karena apa? Di sini sudah ada awning yang panjangnya sampai 5 meter nih Sobat Kabaroto. Ini adalah awning otomatis yang bisa difungsikan untuk kegiatan Sobat Kabaroto saat bersantai di depan dari si Isuzu Elf yang sudah dimodif menjadi camper van. Plus gue akan kasih tahu juga di sini banyak banget barang-barang fungsional. Contohnya adalah shower yang fungsinya bisa untuk membersihkan kaki kita kalau kita mau masuk, yang sudah terkoneksi langsung sama tadi penampungan air besi sebesar 80 liter. Plus ada meja-meja fungsional. Di sini bisa di-adjust juga nih Sobat Kabaroto sama meja dan kursi untuk bersantai. Sekarang kita mau coba untuk bahas interiornya, tapi berhubung interiornya ini sendiri termasuk tidak terlalu luas. Sekarang gua akan coba tanya-tanya ke pihak Isuzu secara detail mengenai spesifikasi lengkap dan juga apa aja yang ada di dalam, fasilitasnya ada apa aja yang sekiranya bisa untuk membantu keberlangsungan hidup kita selama kita camper vanan sama Isuzu Elf ini. Dan gua sekarang akan ngobrol sama pihak dari Isuzunya. Stay tune. Ya, Sobat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas putar berita otomotif. Kali ini gua sudah ada bersama Pak Whitney dari pihak Isuzu. Halo Pak Whitney, sehat? Jadi gua mau kasih tahu nih ke Sobat Kabaroto semua nih Pak Whitney, bahwasannya Isuzu punya salah satu produk yang menarik, di mana tadi waktu gua muter-muter gua langsung ngeliat di sini ada salah satu mobil dari Isuzu yang disulap menjadi camper van. Bisa dijelaskan ke Sobat Kabaroto semua? Siap, salam kenal semuanya. Saya Pak Whitney dari Karoseri Delima Mandiri yang bekerja sama dengan Isuzu untuk membuat camper van ini. Jadi ini adalah kolaborasi antara kita sebagai karoseri membuat body camper van dengan interior designer, dengan alat yang memang didesain untuk camper van, dan juga Isuzu yang punya sasis baru Euro 4 NLR bus. Untuk base-nya sendiri ini dari Isuzu apa nih? Isuzu NLR Short. Oh, yang jadi short. Biasa memang orang memakai yang long, kita memakai yang short, supaya short, mudah masuk kemana-mana. Oke, ya benar-benar. Karena base-nya sendiri adalah untuk camper vanan ya. Betul. Karena kan belakangan ini emang lagi tenar banget yang istilahnya entah itu camper van yang buat tujuan buat staycation dan lain-lainnya. Coba mungkin Pak Whitney bisa kasih tahu ke Sobat Kabaroto semua kira-kira apa yang disiapkan oleh Isuzu sendiri sekiranya bisa untuk memfasilitasi teman-teman yang pengen camper vanan pakai kendaraannya Isuzu ini. Baik, memang ini adalah hal yang bisa menambah pengalaman baru. Ya, mungkin ini bukan buat semua orang, tapi semua orang butuh pengalaman baru. Nah, pengalaman baru ini disiapkan di camper van untuk yang mau camping, mau ke tempat yang indah objek wisatanya, ingin melihat objek wisata Indonesia yang indah, tetapi sulit, misalnya kurang toilet dan sebagainya. Maka di sini kita sediakan semuanya yang ada di rumah. Jadi seperti rumah berjalan, mulai dari tempat masak, kulkas, solar panel, tempat mandi, tempat buang air besar, semuanya lengkap ada di sini. Oke, jadi untuk sanitasinya sendiri sudah terjamin aman ya? Semua sudah aman, kita ada 80 liter air bersih. Oh, untuk penampungannya 80 liter? Bahkan untuk mandi pun bisa air panas. Oke. Karena ini memang didesain untuk rumah berjalan sehingga semua nyaman. Tempat tidur pun ada buat anak kecil dan orang dewasa juga. Oke. Terus habis itu kalau untuk kita misalnya mau buang air besar atau misalnya kita mau buang air kecil, itu ntar penampungannya gimana tuh Pak Wit? Semua yang didesain di sini menggunakan alat yang didesain untuk camper van. Jadi ini bukan lagi sesuatu yang kita taruh dari rumah menjadi ke sebuah mobil. Kita semua barang-barangnya memang didesain untuk camper van. Sebagai contohnya, untuk toiletnya kita menggunakan toilet yang memang didesain untuk camper van, sehingga mudah sekali untuk mengeluarkan
kotorannya, membuang Oh, kotorannya. oke. Selain itu AC pun kita desain untuk camper van, sehingga kalau nanti kita di pantai dan panas nggak ada masalah untuk AC-nya. Bahkan di dalam sini ada genset juga. Oh, ada genset genset 4.000 watt, besar sekali. Oh, Jadi besar. kita bisa camping semaunya kita, punya gadget semana banyak apapun, kita tetap ada listriknya. Oke, nah itu dia Sobat Kabaroto, dan gue juga mau tanya lagi nih sama Pak Wit nih, bahwasannya kira-kira kalau interiornya sendiri itu sudah disediakan apa aja sih buat kenyamanan Sobat Kabaroto semua yang sekiranya pengen camper vanan naik Isuzu satu ini. Nah, Sobat Kabaroto, kalau mau lihat langsung semuanya bisa ke Gias, tapi saya jelaskan dulu semuanya di sini. Di sini semua sudah lengkap, ada tempat tidur, tempat kamar mandi, toilet, TV 32 in, ada coffee maker, ada kulkas, ada AC, ada tangki air bersih, semuanya sudah lengkap. Bahkan genset, solar panel, baterai lithium, dan semuanya yang terkandung dalamnya itu sudah lengkap ada di sini. Oh, berarti emang cukup lengkap banget nih Sobat Kabaroto. Buat Sobat Kabaroto yang emang pengen pergi-pergi jauh, terus habis itu juga pengen menikmati pemandangan, pasti udah nggak ragu lagi kalau misalkan naik Isuzu satu ini, karena semuanya sudah dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang memadai plus sanitasi yang cukup bersih, bukan gitu ya Pak Wit? Betul sekali, betul Nah, sekali. berarti Sobat Kabaroto udah nggak perlu lagi nih buat Sobat Kabaroto yang emang pengen lihat bagaimana spesifikasinya, terus habis itu fasilitas apa aja yang tersedia, itu bisa mampir ke pameran Gias di ASBSD dari tanggal 11 sampai tanggal 21 Agustus 2022. Oh ya, Pak Wit, gue juga mau tanya juga, ini kalau untuk yang eksteriornya ini kan ada awning kayak gini ya. Nah, ini dia tadi gue baca otomatis itu maksudnya seperti apa ya? Automatic itu berarti awning ini elektrik. Oh, iya. Kita lebarnya 3,5 meter, Ya. panjang ke depan ada 2,75 meter. Oke. Dan kita cukup menekan tombol remote, nanti ini akan terbuka dengan elektrik. Jadi Oh, kita nggak oke. usah engkol-engkol Iya, lagi. nggak usah engkol, nggak usah ditarik-tarik lagi ya. Betul, Bapak. Oh, berarti kalau misalkan kita udah membeli unit Isuzu yang satu ini, udah otomatis barengan sama ini nih, Kursi lipat, furniture. meja lipat, semua sudah termasuk. Oh, Betul. berarti Sobat Kabaroto kalau misalkan emang lagi camper vanan, lagi bosan di dalam, terus habis itu pengen nyantai, menikmati pemandangan, tinggal pasang awningnya, terus habis itu juga bisa langsung duduk-duduk santai. Dan yang paling penting nih buat Sobat Kabaroto semua yang pengen tahu nih, Pak Wit nih, kira-kira harganya berapa nih untuk satu unit yang sekiranya udah buat camper vanan nih? Baik, harganya adalah untuk karoseri, bodi karoseri dan peralatan yang terkandung di dalamnya di luar sasis. Oke. Adalah 400 juta rupiah eksklusif PPN. Oke. Dan selama Gias ada penawaran khusus, yaitu adalah apabila membeli karoseri camper van dari kami mendapatkan free rooftop tent elektrik. Wah. Dan voucher belanja 10 juta rupiah untuk produk domestik, produk Wah. camper van paling terkemuka di dunia. Ya. Itu sangat menarik banget tuh Sobat Kabaroto. Nah, yang terakhir kalau udah bahas harga, tadi gue juga baca nih Pak Wit nih bahwasannya ini termasuk unit yang sangat limited. Kira-kira di tahun 2022 ini diproduksi sejumlah berapa ya? Tahun 2022 kita hanya memproduksi 19 unit saja. Sebenarnya total ada 20 unit, Yap. tapi unit yang di belakang kita adalah unit pertama dan sudah laku oke. terjual. Oke. Sehingga sisa adalah 19 unit Oke, lagi yang akan 19 kami unit. produksi di 2022. Jadi segera apabila ada yang mau pesan segera ke Gias, kita segera buka SPK dan segera bisa nantinya camping cepat-cepat di tahun ini juga. Nah, ini berarti Sobat Kabaroto wajib segera memesannya nih Sobat Kabaroto, karena dari 20 unit sudah laku satu, dan yang sedang dipajang ini adalah unit yang sudah laku ya Pak Wit nih. Begitu nih Sobat Kabaroto. Jadi buat Sobat Kabaroto emang wajib tahu nih bahwasannya di Gias ini Isuzu juga melakukan sebuah inovasi yang membuat Sobat Kabaroto pengen staycation mungkin atau enggak juga pengen camper vanan sudah difasilitasi dan bisa langsung datang ya Pak Wit nih. Siap, silakan datang semuanya. Untuk kontak person bisa hubungi Pak Wit nih di nomor berapa? Silakan saja langsung kontaknya itu langsung email saja Ya. ke marketing@delimamandiri.com. Oke. Dari situ langsung ada yang akan staff kami akan membantu pemirsa sekalian kalau mau beli camper van-nya. Oke, nah itu dia Sobat Kabaroto. Harga udah dibahas, fasilitas udah dibahas, semuanya udah dibahas. Tinggal Sobat Kabaroto datang aja ke Gias 2022 dan juga tinggal menikmati dan mengetahui apa aja yang sudah disediakan di camper van Isuzu ini. Ya, segitu dulu aja Sobat Kabaroto. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Pantengin terus juga website resmi Kabaroto di www.kabaroto.com. Gua Dion dan juga Pak Wit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.